karakter pribadi muslim yang ketiga ini adalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu akhlak yang kokoh. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, kenapa kalimatnya matinul khuluq? Kenapa kalimatnya akhlak yang kokoh? Bukan akhlak yang baik. Ya, kalau yang kedua kan shahihul ibadah, ibadah yang benar, ibadah yang baik. Nah, lalu kenapa di bagian akhlak disebutkan akhlak yang kokoh? Karena ternyata Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya akhlak yang baik, tapi akhlak baik yang kokoh. Contoh kekokohan akhlak Rasulullah dapat kita lihat dari beberapa sirah yang sering disampaikan. Yang pertama, bagaimana kokohnya akhlak baginda Rasulullah ketika ia diuji dengan seseorang yang senantiasa meludah kalau ia mau pergi ke masjid. Mau pergi ke masjid, dia meludah. Mau pergi ke masjid, dia meludah. Mau pergi ke masjid, dia meludah. Kemudian apa yang terjadi? Ketika suatu hari orang yang biasa meludah itu tidak ada, maka kekokohan akhlak baginda Rasulullah membuat baginda Rasulullah mencari informasi. Dan ketika beliau mengetahui bahwa biasa orang yang meludah itu sedang sakit, maka Rasulullah menunjukkan kekokohan akhlaknya dengan apa? Dengan menengoknya, kemudian membawa segelas susu. Dan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah itu semakin terlihat ketika apa? Ketika orang yang biasa meludahinya itu berkata, "Ya Muhammad, engkaulah orang pertama yang menengokku ketika aku sakit." Luar biasa ya. Nah, pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu punya tetangga baru. Setiap Bapak Ibu keluar rumah, tetangga baru meludah. Enggak ke Bapak Ibu, di depan rumah. Jadi Bapak Ibu buka pintu, Bapak Ibu tutup pintu lagi. Bapak Ibu berusaha buka pintu lagi, dia keluar kemudian meludah lagi. Saya tanya, sikap apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tonjok, jago silat bukan deh, tonjok takis. Bahkan saya pernah mencontohkan kepada Bapak Ibu sekalian, contoh yang sangat terkenal di kajian kita ya. Contoh apa? Bapak Ibu suatu hari dapat rezeki. Bapak Ibu ingin ngasih ke tetangga, masih ingat kisah itu? Bapak Ibu pergi ke tetangga membawa sebuah kresek. Ketika Bapak Ibu akan mengetuk pintu, tidak sengaja Bapak Ibu mendengar suami istri di dalam rumah sedang membicarakan Bapak Ibu sekalian. Kata istrinya ke suaminya, "Papa, tahu nggak tetangga kita si Bapak Anu, padahal kita sedang ada di depan pintu. Dia itu begini. Kemudian terdengar dengan jelas oleh telinga Bapak Ibu sekalian bahwa orang tersebut sedang menjelek-jelekan kita." Pertanyaan saya sederhana. Ini real ya, kalau itu terjadi pada Bapak Ibu jadi ngetuk pintu kemudian ngasih hadiah? Atau Bapak Ibu balik kanan? Nah, yang balik kanan saya tanya, kalau Bapak Ibu balik kanan dengan tersenyum atau balik kanan dengan ya, makanya Rasulullah menyuruh kita untuk memiliki akhlak yang kokoh. Karena belum tentu orang baik siap ketika diperlakukan buruk. Ya. Bapak Ibu, ada yang minta bantuan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali dibantu, 2 kali dibantu, datang ketiga kali masih dibantu enggak? Maka penting ya, untuk selamat menjadi seorang muslim itu harus memiliki akhlak yang kokoh. Baik saja tidak cukup, tapi harus memiliki akhlak yang kokoh. Baik, kita ingat ya, 4 sikap manusia terhadap orang lain. Yang pertama, ya, ini untuk menguatkan materi hari ini. Yang pertama, ada orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang baik kepadanya. Tetangganya ramah, setiap buka pintu senyum, maka Bapak Ibu balas senyum, begitu ya. Tetangganya ngirim, Bapak Ibu balikin wadah ngirimnya sambil ngirim lagi. Itu baik kepada orang yang baik. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, ada orang yang celaka. Siapa dia? Orang yang berbuat buruk kepada orang yang baik. Iya. Tetangga senyum, kita balas senyum sinis, gitu ya. Tetangga ngasih, kita buang apa yang dikasihnya di depan rumah kita. Jadi pas tetangga mau ngambil piring, kelihatan makanannya dibuang di depan. Ada yang begitu. Itu membalas kebaikan dengan keburukan. Dia orang yang celaka. Orang yang rugi siapa? Orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Iya. Masih ingat kisah itu?
Bapak Ibu dapat rezeki, Bapak Ibu punya tetangga 10, ya. Kemudian Bapak Ibu nyiapin nih buat dibagiin ke tetangga, manggil anaknya. Nah, Ibu udah siapin nih oleh-oleh buat tetangga kita, bagiin ya. Pas anaknya ngitung ada 9. Loh, Mah, kok 9? Kan tetangga kita 10. Apa kata si ibu? Oh, itu mata mere. Nawan cenah Bu? Anu hiji matara jadi dicirian ku ibu. Atau nu itu mah beda jeung urang. Salatna itu mah beda jeung urang. Kadang-kadang begitu, ya. Akhlaknya tidak kokoh. Sedangkan baginda Rasulullah tidak demikian. Baginda Rasulullah mencontohkan akhlak yang baiknya itu kokoh. Bagaimana tidak kokoh? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya. Rasulullah suatu hari dengan penuh semangat dia datang ke Taif untuk menyampaikan agama Allah. Naik ke mimbar kemudian menyampaikan narasinya. Baru saja Rasulullah memulai narasinya, tiba-tiba orang-orang Taif membungkukkan badannya, mengambil batu segenggaman tangan, kemudian dilemparkan ke arah baginda Rasulullah. Seorang yang datang dengan semangat menyebar kebaikan, bukannya disambut malah disambit, Bapak Ibu sekalian. Disebutkan dalam sirah, itu yang saya pernah dengar. Yang pertama, Rasulullah itu mata kakinya itu bocor begitu ya. Ada urat yang putus lah begitu. Di sirah yang kedua disebutkan Rasulullah turun dari mimbar itu dengan kaki yang digusur sebelah. Intinya sama, bahwa salah satu kakinya itu terluka karena lemparan batu. Tidak cukup sampai di sana, ketika Rasulullah turun dari mimbar sambil menggusur kakinya dengan berdarah-darah, maka orang tua di Taif itu memanggil anak-anak mereka. Nak, sini nak, kamu lihat orang yang menggusur kakinya itu, iya, taburi dia dengan debu sambil kamu teriaki, kamu gila, kamu gila. Coba bayangkan. Dikisahkan saat itu para malaikat bergemuruh begitu meminta, wahai Muhammad, mintalah kepada Allah agar aku ratakan Taif. Seandainya Rasulullah saat itu mengangkat tangannya berdoa begitu ya, untuk meratakan Taif, untuk menghukum orang-orang Taif, maka malaikat akan bekerja dengan segera menimpakan begitu satu bukit agar orang-orang Taif ini rata begitu dengan tanah. Tapi Rasulullah tidak demikian. Rasulullah cukup mengatakan sambil berteduh di bawah sebuah pohon, dia berkata, jangan malaikat. Mereka melakukan itu karena mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan. Boleh jadi esok hari ada ya orang-orang Taif ini yang menjadi pembela agama Allah dan Rasulnya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, akhlak yang kokoh dari baginda Rasul ini membuahkan hasil. Beberapa tahun kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Taif berbondong-bondong masuk Islam dan menjadi pembela bagi Allah dan Rasulnya. Kenapa kita tidak melakukan itu? Ya, ibu ya, yang anak-anaknya rewel, anak-anaknya nangis. Kenapa ibu enggak memahami seperti baginda Rasul? Oh iya ya, mungkin mereka masih anak-anak, mereka belum ngerti. Ya tinggal difahami saja. Ya, tinggal difahami saja. Saya tanya, mau Oktober ya, November, Desember itu kan sudah masuk musim hujan ya. Ini ada studi kasus buat ibu-ibu. Ibu yang masih punya anak TK, dengan bahagianya ibu sore hari memandikan anaknya. Suka memandikan, Bu, sore hari? Kemudian kasih bedak, kasih wangi. Betul tidak? Itu musim hujan. Mandi, masuk. Beres mandi, main keluar, hujan turun. Ya. Kemudian anaknya pulang dalam keadaan basah dan kotor. Saya tanya, apa yang akan ibu lakukan? Jangan dimarahin, Bu ya. Namanya juga anak-anak. Anak ibu makan es krim belepotan, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, maklumi saja. Oh mungkin dia belum bisa pegang es krimnya dengan baik, belum bisa memakannya dengan rapi. Kecuali kalau sore hari bapak ibu punya suami, ibu punya suami, dimandiin sama ibu, dipakein dan sebagainya. Tiba-tiba hujan, balik nyempak basah, eta mah kumaha ibu. Bade di karate, bade direngkas, kumaha ibu eta mah. Anak-anak mah jangan dimarahin ya. Anak-anak kan hanya ya anak-anak begitu. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan pengantar yang sederhana ini, Bapak Ibu memahami betapa pentingnya memiliki akhlak yang baik dan kokoh. Bukan hanya baik, tapi kokoh. Ciri akhlak yang kokoh itu ada di bagian karakter yang keempat dari sikap. Jika yang pertama berbuat baik kepada orang yang baik, yang kedua berbuat buruk kepada orang yang baik, yang ketiga berbuat buruk kepada yang buruk, nah karakter yang kokoh itu adalah yang keempat. Siapa dia?
dia yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Jadi Bapak Ibu tidak dikatakan memiliki karakter muslim sejati kalau Bapak Ibu baru bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Bapak Ibu tidak dikatakan memiliki karakter muslim sejati yang ketiga kalau Bapak Ibu masih membalas keburukan dengan keburukan. Dan Bapak Ibu dikatakan seorang muslim sejati kalau Bapak Ibu sudah mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Baik, kita masuk ya ke materinya. Bapak Ibu sekalian, dari Abdullah bin Amir, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian ku beritahu tentang orang yang paling kucintai, paling baginda Rasul cintai, dan paling dekat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat? Kemudian diulangi perkataan itu sampai 3 kali. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Setiap orang merindukan bisa berdekatan dengan baginda Rasulullah. Setiap orang merindukan ya, ingin menjadi orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan syarat itu hanya satu, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Perdalam Bapak Ibu sekalian, apa itu akhlak? Akhlak gitu ya, secara definitif berarti budi pekerti atau perangai atau tingkah laku. Sikap ya, atau perangai atau tingkah laku. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Akhlak ini ada sesuatu yang nampak pada diri kita. Akhlak ini adalah sesuatu yang mencerminkan kondisi hati dan jiwa kita. Kata Agim, kalau akhlak ini ya digambarkan seperti teko dan isinya. Kalau teko isinya kopi, maka yang keluar adalah kopi. Nah, yang keluar itu disebut akhlak. Ya, akhlak itu mencerminkan diri kita. Maka perhatikan ya, di dunia komunikasi ada satu pernyataan yang menarik, bahwa akhlak seseorang itu adalah ya, akhlak seseorang itu adalah hal ketika seseorang sedang mengenalkan dirinya kepada orang lain. Contoh Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang berbicara kasar kepada orang lain, maka sesungguhnya dia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah pribadi yang kasar seperti itu. Ketika seseorang menunjukkan perangai yang lembut, maka ia pun sedang mengumumkan kepada dunia bahwa jiwa dan hatinya adalah jiwa dan hati yang lembut. Kecuali orang-orang yang munafik. Makanya orang-orang yang munafik itu ancamannya fi dzarkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Kenapa? Karena bahayanya orang yang munafik. Maka apa yang kita lakukan dengan mata kita, apa yang kita lakukan dengan telinga kita, apa yang kita lakukan dengan lisan kita, apa yang kita lakukan dengan perangai kita, cara mata menatap, cara mata melirik, begitu ya, itu menunjukkan akhlak kita. Sampai-sampai disebutkan kalau Rasulullah dipanggil, begitu ya, maka Rasulullah itu tidak menoleh dengan lehernya, ya, tapi menoleh dengan badannya. Ya. Jadi kalau dipanggil menoleh dengan badannya. Tidak, Rasulullah itu menoleh dengan badannya. Kalau berbicara juga sama, gitu ya. Rasulullah biasanya mensejajarkan pandangannya dengan lawan bicaranya dan tidak melihat matanya. Begitu ya. Jadi tidak melihat mata, tapi melihat antara kening atau antara dagu, begitu ya. Sehingga meskipun menatap wajahnya, maka tidak ada tatapan yang menyakiti lawan bicaranya. Karena kalau mata ketemu mata, yang beradu itu adalah pengaruh. Yang kuat pengaruhnya bakal kuat, yang lemah pengaruhnya bakal nggak nyaman. Ya, mau bukti? Siapa yang mau bertatap-tatapan dengan saya? Ya, maka rasakan begitu ya, ketika mata ketemu mata, ya hanya dua alternatifnya. Saya yang memalingkan pandangan atau Bapak Ibu yang memalingkan pandangan. Tergantung kuat pengaruhnya. Maka Bapak Ibu tidak disarankan untuk menatap mata dengan mata. Kemudian ada juga orang yang melihat dengan ujung matanya. Ya, kalau di bahasa Sunda itu sering disebut delek salawe, Bapak Ibu ya. Iya. Tahu delek salawe? Melihat dengan seperempat mata. Seperempat itu kan 25, iya. 25%. Gimana ya? Delek gitu ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang delek salawe, enggal uihkeun angsulanana 75. Ibu ya 75 naon? Pan tadi ngadelek salawe.
Namun tadi angsuran bahaya Bapak Ibu. Ya. Sikap mulut gitu ya, senyum. Senyum itu harus yang tulus Bapak Ibu ya. Ayo senyum sekedik-sekedik. Ya. Kau mau kumisan, lucu gitu ya. Ya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, itu adalah akhlak kita, budi pekerti kita. Nah, kita tidak akan larut di sana. Mari kita masuk ke urgensinya. Apa pentingnya akhlak yang kokoh bagi kita? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, akhlak itu adalah pemberian terbaik kepada manusia. Lihat dalilnya. Apakah sesuatu yang lebih baik yang diberikan kepada manusia? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu akhlak yang baik. Kenapa? Karena ternyata standar kemuliaan itu, Bapak Ibu, tidak disimpan pada pengetahuan kita, tidak tersimpan pada kekayaan kita, tetapi kemuliaan itu tersimpan pada ketakwaan yang benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling baik akhlaknya, paling benar takwanya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini kalimat yang paling saya sukai. Seorang suami yang baik bukan suami yang tahu harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Seorang suami yang baik bukan seorang suami yang tahu harus membahagiakan istri dan anak-anaknya. Tapi seorang suami yang baik adalah suami yang benar-benar bertanggung jawab kepada istri dan anaknya dan benar-benar membahagiakan istri dan anaknya. Sama, istri yang baik bukan istri yang tahu harus memuliakan suaminya, bukan. Tapi istri yang baik adalah istri yang benar-benar memuliakan suaminya. Kenapa? Karena di tataran realitas kehidupan tidak sedikit hal yang kita tahu bahwa itu baik, tapi kita masih saja tidak mengerjakannya. Ya, Bapak Ibu jawab ya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, tahajud itu baik? Baik atau baik sekali? Kalau sedekah? Kalau baca Quran? Bapak Ibu mengetahui tahajud itu baik sekali, baca Quran itu baik, sedekah itu baik. Tapi Bapak Ibu paling tahu ya, seberapa sering Bapak Ibu meninggalkan tahajud, seberapa sering Bapak Ibu ya meninggalkan bacaan Al-Quran, seberapa sering Bapak Ibu lebih berat mengeluarkan uang untuk sedekah daripada untuk keperluannya. Nah, pengetahuan tentang itu membuat kita tahu betapa pentingnya kita memiliki akhlak yang kokoh. Karena kadang-kadang kita tahu kita harus sabar, tapi sabarnya tidak. Kadang-kadang kita tahu kita harus ikhlas, tapi ikhlasnya tidak. Maka miliki akhlak yang kokoh agar kita benar-benar tahu mana yang baik dan kita mampu menjalankan yang baik. Agar kita benar-benar tahu mana yang buruk dan mampu meninggalkan yang buruk. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang berikutnya, keutamaan akhlak yang kokoh itu adalah akhlak bisa menghapuskan kesalahan. Jadi akhlak yang baik itu Bapak Ibu sekalian jangan salah, jangan dianggap remeh. Bapak Ibu tersenyum dengan tulus, Bapak Ibu sekalian, maka senyuman yang tulus itu, kalau dalam bahasa ukhuwah itu senyuman tanda gembira. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang, kemudian Bapak Ibu gembira ketemunya sampai tersenyum. Bapak, saking gembiranya ketemu, itu senyuman yang dibutuhkan ketika ketemu orang. Jadi senyum tanda gembira, bukan senyum tanda yang ngenes gitu. Oh, ketemu lagi ya. Geranya bukan senyum yang begitu ya. Tapi senyum yang tanda gembira, alhamdulillah ketemu begitu. Maka itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Mari kita lihat beberapa keterangan. Yang pertama hadis riwayat Al-Baihaqi. Akhlak yang baik itu dapat menghapuskan kesalahan, bagai air menghancurkan tanah yang keras. Dan akhlak yang jahat itu merusak amal, seperti cuka merusak manisnya madu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Ini hukum dari hubungan sosial. Jika ada orang bertahun-tahun ya bersahabat baik gitu. Kemudian di bulan terakhir sebelum sahabatnya terjadi perpecahan persahabatan, dia melakukan kesalahan. Maka kesalahan yang dilakukan itu seolah-olah apa? Menghancurkan berpuluh-puluh tahun dia bersahabat. Ini harus kita jaga Bapak Ibu sekalian. Makanya harus kokoh akhlaknya. Kalau tidak kokoh, maka kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan itu tiba-tiba hilang begitu ya. Tiba-tiba hilang karena apa?
karena ketidakkokohan akhlak kita. Karena yang terpenting dari segala sesuatu itu adalah akhirnya. Jika ada orang yang buruk tapi akhirnya baik, maka akhir yang baik ini akan dikenang sebagai kebaikan. Jika ada orang yang baik, begitu kemudian akhirnya buruk, maka keburukannya itu akan dikenang sebagai keburukan. Maka Bapak Ibu sekalian, miliki akhlak yang kokoh. Urgensi yang berikutnya, pentingnya akhlak yang kokoh yang berikutnya adalah akhlak itu adalah tanda kesempurnaan iman. Lihat Bapak Ibu sekalian, siapakah di antara orang mukmin yang paling sempurna imannya? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mendengar kalimat paling baik akhlaknya, maka yang Bapak Ibu terbayang itu adalah paling baik budi pekertinya, paling baik perangainya, paling baik sikapnya, gitu. Karena akhlak memang didefinisikan seperti itu. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, sesungguhnya iman itu memiliki kewajiban-kewajiban, batasan dan aturan serta sunnah-sunnah. Barang siapa yang menyempurnakannya, menyempurnakan apa di sini maksudnya? Menyempurnakan kewajiban-kewajibannya, menyempurnakan batasan-batasannya, menyempurnakan aturan-aturannya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya, maka ia telah sempurna imannya. Tetapi barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka tidak sempurna pula imannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Agar lebih paham Bapak Ibu sekalian apa saja kewajiban, batasan, aturan serta sunnah, maka mari kita perhatikan bahwa seorang muslim adalah manusia yang sempurna tanda kutip dalam kemanusiaannya, yang memberikan seluruh hak kepada yang berhak. Di antaranya hak Allah dan Rasulnya. Apa hak Allah dan Rasulnya? Dua kalimat syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka hak Allah itu dijadikan satu-satunya Tuhan yang disembah, yang ditakuti, yang dipercayai, yang diminta pertolongan, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu dikatakan tidak memiliki akhlak yang baik kepada Allah kalau Bapak Ibu yang memiliki Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada Rasulullah ya, itu akhlaknya kalimat syahadatain yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yakin bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka teladani beliau. Apa yang dicontohkannya ikuti, apa yang dilarangnya tinggalkan. Itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Tidak dikatakan memiliki akhlak yang baik kepada Rasulullah apabila kita tidak mencintai sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, hak orang tua, begitu ya, hak orang tua. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Saya masih menemukan di lapangan begitu ya, kenyataan ya, ibu yang sudah mulai tua begitu ya, kemudian masih memiliki orang tua. Kadang-kadang ibu memperlakukan orang tua kita kayak anak kita, mengancamnya, memaksanya. Bahkan tidak jarang ada di antara kita yang mengatakan tanpa merasa bersalah, si mama mah bedegong, si bapak mah bedegong. Bapak Ibu istighfar. Apa hak seorang anak mengatakan bedegong ke orang tuanya? Atau dah hese disuruh makan obat, itu tidak harus dikatakan bedegong Bapak Ibu sekalian. Atau dah hese disuruh diam malah gerak terus, tidak harus dikatakan bedegong. Tugas anak itu adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Saking bahayanya orang yang mengabaikan orang tuanya, Rasulullah suatu hari pernah berkata di hadapan para sahabatnya, celakalah, 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 kata Rasulullah. Kemudian para sahabat saat itu bertanya dengan air mata yang hampir menetes, begitu, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud celaka? Kemudian Rasulullah mengatakan, celakalah seorang anak yang masih memiliki ayah ibu atau salah satunya, kemudian ia tidak mendapatkan surga darinya, dari ayah dan ibu atau salah satunya. Bapak Ibu pernah nanya nggak, kenapa orang tua kalau di rumah kita itu tidak mau diam, terus aja bergerak, kadang ikut cuci piring, padahal kata kita mah udah ada yang ngerjain cuci piring mah, tapi dia tetap cuci piring. Bapak Ibu pernah tahu nggak kenapa orang tua ya selalu bergerak, selalu bekerja, begitu ya, meskipun kita sudah melarangnya? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, Bapak Ibu pernah tahu nggak kenapa orang tua kalau diajak tinggal dengan kita, dia selalu ada banyak alasan untuk tinggal di rumahnya meskipun sendiri.
Ayo atuh mah ikut sama teteh biar ada yang ngurus. Karunya apa lamun suaminya udah meninggal ya. Karunya apa ditinggalkan, padahal dia tahu bahwa suaminya sudah meninggal, tapi itu dijadikan alasan. Kita tahu Bapak Ibu kenapa itu terjadi. Kemudian kenapa Bapak Ibu sekalian, jawab ya dengan hati yang bersih. Orang tua sering mengulang-ulang cerita yang sama tentang kita. Bahkan kadang-kadang dia menceritakan tentang kita kepada orang lain. Saya ingin membantu Bapak Ibu menjawab pertanyaan itu. Kita mulai dari pertanyaan yang terakhir. Kenapa orang tua senantiasa menceritakan ulang ya kisah-kisah kita dengannya dahulu? Kenapa? Karena dia ingin mengenang bahwa dia pernah punya anak. Karena orang tua itu hanya menginginkan dia merasa punya anak, makanya ceritanya diulang-ulang. Yang kedua, kenapa orang tua selalu tidak diam kalau ia datang di rumah kita? Bukan hanya rumasaan, kata kita mah begitu ya. Ada orang tua mah rumasaan. Bukan itu saja. Tapi yang dia inginkan apa? Bukan melarangnya, tapi dia menginginkan anaknya ya. Misalkan kalau ada orang tua yang cuci piring, dia menginginkan anaknya seperti dulu. Ibu masih ingat kalau ibu lagi cuci piring, anaknya gimana? Suka ikut-ikutan. Nah, orang tua menginginkan ketika dia cuci piring bukan dilarang, tapi anaknya ikut singkil, kemudian duduk di sampingnya, cuci piring bareng sambil cerita dengan orang tuanya, sehingga orang tuanya merasa bahwa dia benar-benar punya anak. Yang nyabutin rumput bukan dilarang, tapi anaknya ikut turun, ikut duduk bersama nyabutin rumput sambil cerita dengan orang tuanya. Kemudian orang tua merasa bahwa dia punya anak. Bapak Ibu tahu kenapa orang tua tidak mau diajak ke rumah anaknya? Bukan tidak rindu dengan cucunya, bukan tidak mau bersama dengan anaknya, tapi dia khawatir kehadirannya mengganggu rumah tangga anaknya. Ya. Kadang-kadang seorang ibu mempertimbangkan yang sebelah, Bapak Ibu sekalian. Nya neng teh anak mama, tapi suami neng bisi teridoeun mama bareng jeung neng. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ada hak orang tua yang harus kita penuhi. Ada hak suami yang harus ibu penuhi. Ada hak istri yang harus bapak penuhi. Ada hak kaum kerabat dan seterusnya. Dan seorang muslim yang baik itu adalah muslim yang memenuhi dan memberikan hak dari semua yang tercantum ini. Sampai ke hak-hak makhluk yang lain. Kenapa Bapak Ibu tidak boleh menuangkan air panas ya ke dalam sebuah lubang, kloset atau apapun? Khawatir ada makhluk Allah yang lain yang kena air panas itu. Tapi kadang-kadang kan kita menyangkut pautkan dengan hal yang goib. Kalau banjir air panas nanti kesurupan, kalau banjir air panas. Bukan begitu. Ini masalah adab kita terhadap makhluk lain. Ini mah ada ya anekdot yang viral ya di media tentang nyamuk yang sedang dipukul oleh seseorang. Ada gambar orang sedang mukul nyamuk, kemudian nyamuknya mati dan berdarah ya. Di sisi lain ada gambar ada nyamuk adik kakak, adiknya nanya, "Kak, kemana mamah ya? Kok udah lama katanya nyari makannya sebentar tapi udah lama gak pulang." Kata kakaknya, "Sabar ya dek, mungkin mamah lagi di perjalanan." Padahal si mamahnya sudah mati dipukul oleh yang mukul nyamuk begitu. Ini mah ambil saja hikmahnya begitu ya, bahwa ada hak makhluk lain begitu ya. Ada hak makhluk lain yang harus kita indahkan, karena seorang muslim itu adalah seorang yang memberikan seluruh hak kepada yang berhak. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan begitu ya. Lihat kalimat ini. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan susahlah jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan, berakhlak baik, memiliki akhlak yang baik." Baik Bapak Ibu sekalian, dikasih sedikit contoh yang mulia yang diajarkan oleh kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Yang pertama adalah memiliki sikap tidak mengkhianati ya, kepercayaan. Dan yang paling utama yang tidak boleh kita khianati adalah apa? Kepercayaan Allah kepada kita.
Allah memberikan mata kepada kita, maka jaga amanah mata ini agar tidak bertentangan dengan apa yang Allah larang. Allah memberikan lidah kepada kita, maka jaga lidah kita agar lidah kita ini tidak menyakiti Allah Subhanahu wa taala lewat menyakiti orang lain, begitu ya. Seluruhnya jaga dengan sikap amanah. Yang punya anak jaga, yang punya pasangan hidup jaga, gitu ya. Bukan urusan antara kita dengan dia, tapi urusan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak orang yang menyangka bahwa hubungan suami istri ini urusan antara saya dengan dia, gitu ya. Kalau udah nggak nyaman udah, begitu ya. Padahal ada antara urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena bertemunya kita dengan pasangan hidup itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bersikap benar atau jujur. Kemarin kita ulas sedikit ya di materi yang hari Selasa, betapa jujur itu penting, benar itu penting. Yang berikutnya, menepati janji, Bapak Ibu sekalian. Dan janji yang paling utama adalah syahadatain kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang berikutnya, adil. Adil itu bukan menyamaratakan, Bapak Ibu sekalian, tapi adil itu apa? Menempatkan sesuatu sesuai dengan aturannya, itu adil, begitu ya, itu adil. Kemudian yang berikutnya, memelihara kesucian diri, ya. Baik kesucian diri yang bermakna umum ataupun kesucian diri yang bermakna khusus. Kemudian yang berikutnya, memiliki rasa malu. Malu itu akhlak yang mulia. Malu kalau kita maksiat di hadapan Allah, malu kalau kita merugikan orang lain, malu kalau kita mengambil hak orang lain, malu kalau kita melakukan akhlak yang buruk, begitu. Kemudian yang berikutnya, bijaksana. Ingat Bapak Ibu sekalian, kata kunci bijaksana itu adalah bagaimana kita bijak terhadap yang di sana. Bagaimana kita memiliki energi untuk memahami orang lain terlebih dahulu, itu bijaksana. Karena orang yang tidak bijaksana, yang dia pahami adalah dirinya sendiri. Biasanya orang yang tidak bijaksana keluar dari lisannya kalimat cek urang mah, cek urang oge, gitu ya. Ya. Kadang-kadang standarnya itu kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, berani karena benar. Hari kemarin kita belajar qulil haqqi walau kana murran, katakan yang hak, katakan yang benar meskipun itu pahit, begitu. Kemudian yang berikutnya, sehat dan kuat. Ini adalah bagian dari akhlak yang baik. Bapak Ibu sekalian, begitu ya, ini penting untuk direnungkan. Ternyata lelah, kalau Bapak Ibu yang kelelahan itu bisa membuat Bapak Ibu tidak bisa menjaga emosinya. Maka usahakan Bapak Ibu jangan sampai kelelahan, begitu. Atur ritme bekerjanya, atur ritme aktivitasnya, atur ritme istirahatnya dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan segar, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, sabar, lemah lembut dan kasih sayang. Itu pun bagian dari akhlak mulia yang Rasulullah contohkan kepada kita. Dan yang lainnya Bapak Ibu boleh lihat ya, hemat, begitu ya, ikhlas, pemaaf, khusyuk, murah hati, berilmu, tawadu, syukur nikmat, tawakal kepada Allah dan zuhud, begitu. Dan ini diantaranya adalah contoh sikap akhlak mulia. Usahakan seluruh contoh akhlak mulia ini bisa kita teladani, bisa kita laksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, di menit-menit terakhir mari kita bahas bagaimana cara mengokohkan akhlak. Lihat Bapak Ibu sekalian, akhlak yang mulia itu bisa dimiliki apabila seseorang berusaha keras ya, memperbaiki serta membiasakan diri agar memperolehnya. Allah Ta'ala berfirman, lihat firman-Nya, Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi untuk kokoh akhlak itu, Bapak Ibu harus berusaha sekuat tenaga. Berusaha sekuat tenaga untuk sabar, berusaha sekuat tenaga untuk memaafkan, berusaha sekuat tenaga untuk jujur, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan berbagai hal yang tadi dicontohkan sebagai akhlak mulia. Di antara cara yang praktis di lapangan untuk mengokohkan keimanan adalah yang pertama, ya mengokohkan akhlak maksudnya. Yang pertama, terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhlak itu adalah buah dari baiknya taat seseorang.
Kalau seseorang baik, taatnya biasanya akhlaknya baik. Jadi seseorang sabar atau tidak sabarnya itu bisa kita ukur dengan kebaikannya. Kalau sholatnya baik, biasanya sabarnya baik, begitu ya. Makanya sabar dan sholat biasanya digandengkan. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Lihat ya dalilnya Bapak Ibu sekalian, Quran surat Al-Maidah ayat 35 yang tadi. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Diusahakan kita terus dekat dengan Allah, baik dengan ibadah yang mahdoh atau ibadah yang ghairu mahdoh yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, cara mengokohkan akhlak itu adalah mengoptimalkan mujahadah. Contoh misalkan, Bapak Ibu sekalian, dalam sedekah, di kaidahnya itu, sedekah yang baik itu minimalnya adalah sedekah yang ketika kita mengeluarkannya, hati kita bergetar. Artinya kita juga menyayangkan, kita juga butuh uang itu. Nah, maka itu adalah titik getar batas bawah namanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau belajar ya mujahadah dalam sedekah, maka Bapak Ibu coba ya pegang dompetnya, kemudian Bapak Ibu cek ya, niatkan dalam hati, saya mau menyedekahkan yang 2.000. Kalau ringan sama sekali, tidak ada getaran, tidak berat, berarti bukan itu angka minimal sedekah kita. Ya. Bapak Ibu pindah ke yang 5.000 masih biasa. Bapak Ibu pindah ke 10.000 udah mulai ada getaran nih. Aduh, asa badak tinggi sedekah 10.000 mah. Nah, itulah yang dimaksud dengan getar batas bawah. Maka minimal sedekah kita itu adalah ketika hati kita mulai bergetar, ketika hati kita mulai ada perasaan sayang, perasaan berat. Karena nanti Bapak Ibu akan bertemu keterangan yang lain bahwa sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah dengan sesuatu yang kita cintai, barang yang kita cintai. Sedangkan sedekah getar batas atas ada sedekah semaksimal mungkin kita bisa. Kita tidak membicarakan yang getar batas atas, tapi kita yang membicarakan adalah getar batas bawah. Kenapa? Kadang-kadang kita itu memberikan sesuatu di mana hati kita tidak bergetar. Contoh, Bapak Ibu sering bersedekah dengan pakaiannya. Ya, kadang-kadang kita bersedekah dengan pakaian yang memang kita ingin mengeluarkannya. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Aduh, lemari penuh ya, pakaian baru nggak masuk, kita keluarin isi lemari. Kemudian kita sedekahkan dengan ringan. Bukan itu sedekah yang menjadi standar getar batas bawahnya. Tapi getar batas bawah teh, aduh, ieu teh masih sae ya. Tapi mumpung masih sae, sedekahkeun gentos kuno. Enggak, jadi sedekah itu ketika barang masih bagus. Iya. Agar apa? Agar masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan udah rusak, udah sobek baru kita sedekahkan. Maka optimalkan mujahadah. Kalau ngebantu orang ya sampai optimal. Misalkan begini, ada orang nanya alamat, kita sedang luang waktu. Ah, terang alamat iya. Oh, terang paling mana? Paling itu paling mananya? Ya satu dijajab ku abdi. Nah, itu mujahadah gitu ya. Jadi sampai ke optimal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu datang tamu, memuliakan tamu itu kan bagian dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir ya. Mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Maka suguhkan dengan mujahadah. Suguhkan yang terbaik untuk tamu. Tapi kadang-kadang ada di antara kita yang mengamankan dulu. Amankan heula 5. Nah, anu 5 tadi sampai disuguhkan. Jadi bisi seep masih aman. Berarti itu bukan mujahadah. Siapa yang bagi-bagi mengamanin dulu untuk diri kita. Ada sayur, amanin heula, sisana nanti dibagikan ke orang. Bukan begitu, ya. Mengoptimalkan mujahadah itu adalah mengejar pahala lebih dulu, baru memikirkan diri kita sendiri. Segala sesuatu jika tidak dilakukan dengan mujahadah, maka akan terasa hampa. Ini makna dari Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Maka lakukan mujahadah agar akhlak kita kokoh, begitu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, cara memperkokoh akhlak itu adalah dengan berteman dengan orang-orang yang soleh, yang berakhlak mulia. Al-musahabatu tasriqut tabi'ah, bahwa persahabatan itu saling mencuri tabi'ah. Kalau Bapak Ibu bersahabat dengan orang yang rajin sedekah, maka Bapak Ibu akan ikut rajin sedekah. Tapi kalau Bapak Ibu bersahabat dengan orang yang rajin belanja, maka Bapak Ibu akan ikut rajin belanja, ya. Maka berteman dengan orang-orang soleh itu sangat dibutuhkan agar kita memiliki kebiasaan yang sama.
Contoh yang paling mudah, kalau Bapak Ibu pergi berangkat umroh atau haji, bukankah setelah berangkat umroh atau haji kita itu memiliki semangat untuk taat? Kenapa? Karena seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita bersama dengan orang-orang yang taat, jadi semangat taatnya kebawa ke tanah air. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, lakukan muhasabah. Ini yang keempat. Agar memiliki akhlak yang baik, lakukan muhasabah. Tanya kepada hati dan jiwa kita, kalau orang lain begitu ya diperlakukan seperti ini, apa rasanya, bagaimana yang akan dia rasakan. Kalau kita diperlakukan itu sama orang lain juga apa yang kita rasakan. Kita bercermin, kita berkaca, sehingga Bapak Ibu sekalian terdorong untuk melakukan yang terbaik. Baik Bapak Ibu sekalian, benarkan posisi duduknya. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Bapak Ibu tolong jawab ya pertanyaan saya. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mendapatkan hadiah, senangnya hadiahnya yang gede atau yang kecil? Nah, itu muhasabah. Sekarang saya tanya kebalikannya, kalau Bapak Ibu ngasih hadiah, biasanya yang gede atau yang kecil? Iya. Contoh, Bapak Ibu punya makanan, ada mangga yang gede, ya. Di rumah itu ada 2 mangga, mangga yang 1 kilo 1 sama mangga yang 1/4 kilo 1. Kalau ada yang minta mangga, saya tanya, Bapak Ibu kasih yang gede atau yang kecil? Maka muhasabah, Bu, da ibu ge kan bahagia lamun dipasihanu bageung, da batur ge bahagia lamun dipasihanu ageung ku ibu. Ya, paham ya, muhasabah itu penting bagi kita. Dan kita mah kadang-kadang tidak peduli kepada orang lain sehingga tidak merasakan apa yang orang lain rasakan. Begitu. Yang berikutnya, yang kelima, hendaklah selalu zikrul maut. Penting Bapak Ibu sekalian, karena di alam kubur yang menjadi penyebab seseorang mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur itu adalah akhlaknya. Maka zikrul maut, gimana kalau kita meninggal, siapa yang menjadi teman kita, makhluk yang menyenangkan atau makhluk yang tidak menyenangkan. Ketika seseorang mengingat kematian, Bapak Ibu sekalian, maka seseorang akan dapat melepaskan berbagai keburukan. Saya ingin mencontohkan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sedang ada ya di sebuah pohon yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Jadi tiba-tiba terjadi banjir bandang dan hanya ada satu pohon yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu naik ke pohon itu. Kemudian Bapak Ibu melihat semua pohon hanyut kecuali pohon yang Bapak Ibu gunakan untuk menyelamatkan diri. Rumah hanyut, mobil hanyut. Di pohon itu apa perasaan Bapak Ibu sekalian? Deg-degan ya, bergetar. Apalagi ketika pohon itu mulai bergetar. Begitu ya. Bapak Ibu mulai, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya tanya ya, ketika pohonnya mulai miring dan akan hanyut, tapi belum hanyut, baru mulai miring akan hanyut, kan Bapak Ibu saat itu merasakan ketakutan, kematian yang ada di depan mata. Saya tanya, saat Bapak Ibu ada di pohon yang akan hanyut itu, Bapak Ibu masih sempat mikirin jahil ke orang? Ya, Bapak Ibu masih sempat nih mikirin untuk ya bercanda dengan orang lain, memikirin untuk mengambil keuntungan dari orang lain? Tidak. Yang Bapak Ibu pikirin hanyalah Allah saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai benar-benar hanyut dan membuat Bapak Ibu meninggal dunia. Maka mengingat kematian ini akan membuat kita terjaga dari akhlak yang buruk. Contoh yang paling real, Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam hidup kalau Bapak Ibu mendapatkan kabar ya dari Allah lewat malaikat bahwa usia Bapak Ibu hanya tinggal beberapa menit lagi sampai Isya nanti? Saya yakin kalau Bapak Ibu tahu bahwa usia Bapak Ibu hanya sampai Isya, Bapak Ibu tidak akan membuang sedetik pun untuk melakukan kebaikan. Dan Bapak Ibu tidak akan membuang sedetik pun untuk melakukan keburukan. Maka zikrul maut ini akan memberikan efek ya, memberikan dampak yang positif. Maka mulai hari ini mudah-mudahan menjadi jariah ya bagi Bapak Ibu sekalian. Lembutkan hati kita dengan zikrul maut. Bapak Ibu pulang ke rumah, ketemu pasangan hidupnya yang gak ikut ngaji, Bapak Ibu tatap dari kejauhan, tanya kepada hati dan jiwanya, berapa lama lagi kita akan bersama dengan dia? Atau lebih dalam lagi, Bapak Ibu katakan dalam hatinya, suamiku, aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bersama. Lihat ayah ibunya, ayah, ibu, aku tidak tahu berapa lama lagi kita bisa bersama. Lihat anak-anak, ibu gak tahu, ayah gak tahu berapa lama lagi ibu dan ayah bisa membersamaimu. Nah mudah-mudahan dengan zikrul maut terhadap apa yang ada di rumah kita
membuat kita semakin gigih untuk melakukan akhlak yang terbaik. Karena kalau kita tahu kita akan segera berpisah dengan mereka, pasti kita hanya akan melakukan yang terbaik dan tidak melakukan hal yang buruk kepada mereka. Sama dengan ibadah. Kalau kita tahu bahwa sholat maghrib ini adalah sholat terakhir kita, maka mungkin kita akan melakukan sholat maghrib ini adalah sholat maghrib yang terbaik, dengan harapan sholat maghrib yang terakhir ini benar-benar menyelamatkan kita di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, baik saja tidak cukup, tapi miliki akhlak yang baik dan kokoh, begitu ya. Agar apa? Agar kita benar-benar selamat dalam kehidupan kita. Karena akan ada banyak ujian, ada banyak cobaan. Kalau akhlak kita tidak kokoh, maka boleh jadi kita menemukan kenyataan bahwa kita tahu mana yang benar tapi tidak dijalankan, kita tahu mana yang buruk tapi tetap saja kita tinggalkan. Allah